Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita melanjutkan ya rumus D tentang bab haid di kitab Uyunul Masail. Nah, ini rumusnya ya. Keluar darah pertama ditambah bersih lebih dari 15 hari. Keluar darah kedua ditambah bersih lebih dari 15 hari. Nah, saya singkat di sini ya. KD itu artinya keluar darah. B itu artinya bersih atau berhentinya darah. Nah, hukumnya gimana rumus D ini? Hukumnya keluar darah pertama dihukumi haid dan keluar darah kedua sebagiannya istihadah penyempurna masa suci jika berhenti darah atau bersihnya kurang dari 15 hari atau tidak sampai batas minimal suci. Dan sebagiannya lagi dihukumi haid jika memenuhi syarat. Nah, rumus ini ya, rumus D ini referensinya dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 31 dan dalam kitab Nihayatul Muhtaj ma'a hasyiyatihi juz awal halaman 340. Nah, ini ada catatan ya. Catatan ini diingat. Masa minimal haid itu 24 jam. Masa maksimal haid itu 15 hari. Masa minimal suci 15 hari. Dan masa maksimal suci itu tidak ada batasnya. Nah, mengenai rumus D ini biar lebih paham lagi, kita lanjut ke contoh ya. Nih, contoh 1. Keluar darah pertama selama 10 hari. Berhenti darah 10 hari, keluar darah kedua sama 10 hari juga. Nah, tadi di rumus D itu kan KD1 ditambah bersih lebih dari 15 hari, KD2 ditambah bersih itu lebih dari 15 hari. Kita cek di contoh. Contoh ini KD pertama 10, bersihnya 10. KD1 ditambah B 10 tambah 10 hasilnya 20, jadi lebih dari 15 hari ya. Terus B ditambah KD, kalau di rumus itu lebih dari 15 hari. Ini hasilnya berapa? 10 tambah 10 20. Jadi contoh ini sesuai dengan rumus ya. Nah, gimana untuk hukum darah yang keluar? Darah yang keluar pertama yang 10 hari ini ya, itu dihukumi haid semua. Karena apa tadi? Karena sudah sampai ke batas minimal haid, yaitu 24 jam. Kan kalau 10 hari lebih dari 24 jam, maka KD1 ini dihukumi haid. Nah, untuk KD2 gimana? Hukumnya KD2 ini kan keluar darah yang kedua sebelum nyampe ke batas minimal suci. Ini sucinya masih 10 hari, belum nyampe 15 hari, belum nyampe batas minimal suci. Maka KD kedua kan keluar darahnya 10 hari. 5 hari pertama di KD2 ini dihukumi istihadah penyempurna masa suci. Karena masa sucinya belum nyampe 15 hari. Nah,
Di KD kedua 5 harinya, 5 hari kedua ya, itu dihukumi haid. Paham ya? Karena 5 hari sudah lebih dari batas minimal haid. Jadi kalau semisal antara keluar darah pertama dan kedua jaraknya belum nyampe 15 hari masa suci, maka sebagian dari keluar darah yang kedua dihukumi istihadhah penyempurna masa suci, dan sebagiannya lagi dihukumi haid jika memenuhi syarat. Nanti di belakang ada contoh yang gak memenuhi syarat ya. Jadi simak sampai selesai biar gak gagal paham. Terus mandinya berapa kali? Nah, mandinya di sini 2 kali, yaitu di hari ke-10 setelah berhenti dari keluar darah yang pertama, dan di hari ke-30 setelah berhenti dari keluar darah kedua. Kodok sholatnya tidak ada, dan semisal kasus ini terjadi di bulan Ramadan, kodok puasanya itu 15 hari. Lah kok bisa? Iya, di KD pertama yang 10 hari ini kan dihukumi haid, dan di 5 hari kedua di KD 2 juga dihukumi haid. Jadi kodok puasanya itu 15 hari. Kita lanjut ke contoh yang kedua biar tambah paham ya. Contoh 2, KD 1 8 hari, berhenti darah 12 hari, keluar darah lagi yang kedua selama 5 hari. Coba dihitung, KD 1 ditambah bersih hasilnya 20 ya. 8 tambah 12 hasilnya 20, lebih dari 15 hari. Bersih ditambah KD 2, 12 ditambah 5 yaitu 17, hasilnya juga lebih dari 15 hari sesuai dengan rumus ya. Jadi keluar darah pertama selama 8 hari ini dihukumi haid ya, dihukumi haid karena sudah lebih dari batas minimal haid, yaitu 24 jam. Kalau 8 hari kan sudah lebih dari 24 jam kan ya. Jadi KD 1 dihukumi haid. Bersihnya 12 hari. Nah, keluar darah lagi yang kedua, sedangkan masa sucinya masih 12 hari. Jadi gimana dong? Jadi KD kedua yang 5 ini, 5 hari ini 3 hari. Nah, 12 yang mau ke 15 kurang berapa? Kurang 3 hari kan? Nah, 3 hari di sini ngambil di KD kedua. Jadi 3 hari pertama di KD kedua ini dihukumi istihadhah, yaitu istihadhah penyempurna masa suci. Karena masa sucinya masih 12 hari, belum nyampe 15 hari. Nah, terus KD kedua sisanya ini yang 2 hari itu dihukumi haid. Paham ya? Gampang kok rumus D ini ya. Terus mandinya kapan saja? Mandinya 2 kali, yaitu di hari ke-8 ini ya, setelah berhenti dari keluar darah yang pertama, dan di hari ke-25 setelah berhenti dari keluar darah yang kedua. Terus kita lanjut ya. Ini ada nih contoh KD 2 yang haidnya tidak memenuhi syarat. Nah, bisa jadi ini ya. Nah, contoh ini KD 1, keluar darah pertama 7 hari, bersihnya 13 hari, keluar darah lagi yang kedua
hanya 2,5 hari saja. Maksudnya keluar darah yang kedua ini 2 hari 6 jam cuma. Nah, maka gimana ini hukumnya kalau begini? Nah, hukumnya keluar darah yang pertama 7 hari ini dihukumi haid ya, karena lebih dari batas minimal haid. Keluar darah lagi yang kedua selama 2,5 hari, 2 hari 6 jam. Berhubung masa sucinya belum genap 15 hari, jadi 2 hari ini dihukumi istihadhah penyempurna masa suci. Terus gimana dengan yang 6 jam? Nah, yang 6 jam di sini hukumnya istihadhah karena tidak mencapai batas minimal haid, yaitu 24 jam. KD2 hukumnya istihadhah semua, yang 2 hari istihadhah penyempurna masa suci, yang 6 jam istihadhah karena tidak mencapai batas minimal haid. Mandinya 1 kali di hari ke-7, qadha puasanya 7 hari ya. KD1 ini qadha sholatnya tidak ada. Wallahu a'lam bishawab. Kalau semisal kalian ada kasus yang berbeda, silahkan komen ya di kolom komentar. Semoga bermanfaat.